Dua-dua menghasilkan dua jenis uap, yaitu uap basah dan uap kering. Halo, kita jumpa lagi dengan materi yang lain. Ya, hari ini sesuai juga dengan yang kemarin, saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan permintaan, ya, yaitu tentang ada yang belum paham betul hubungannya oil fire boiler dan exhaust gas boiler. Sama-sama ketelnya, yang satu ketel gas buang exhaust gas boiler, yang satu oil fire boiler, yaitu ketel yang penghasilan uapnya, cara menghasilkan uapnya dengan merebus boil air menggunakan pembakaran bahan bakar, yang saya tambahkan sering disebut ketel pelabuhan karena kerjanya atau beroperasinya pada saat kapal di pelabuhan, karena tidak bisa menggunakan gas buang. Kenapa disebut oil fire boiler? Karena dalam upaya memasak, menguapkan, mendidihkan airnya menggunakan panas dari pembakaran bahan bakar. Oke, saya perlu mengulang sedikit tentang ketel itu sendiri. Jadi ketel merupakan satu bejana, suatu alat untuk menghasilkan uap yang bertekanan lebih dari 1 atmosfer dengan cara mendidihkan air. Ya. Ketel apapun, ditinjau dari konstruksinya, itu ada dua macam, yang disebut fire tube boiler dan water tube boiler. Fire tube boiler itu tube, nah, pipa-pipa, di dalam pipa-pipanya mengalir gas panas hasil pembakaran dari bahan bakar, ya, atau di sana juga gitu, tube-nya dipakai untuk gas panas, ya. Jadi kalau ini akan berbeda, tube-nya yang di ketel gas buang dengan tube-nya yang di ini akan berbeda. Kemudian yang satu merupakan water tube boiler. Jadi nanti yang di gas buang itu water tube boiler atau fire tube boiler, Anda lihat nanti. Kalau di sini jelas, kalau water tube boiler berarti yang ada di pipa-pipa, yang ada di dalam pipa-pipa berisi air yang diboilkan, yang dididihkan, yang diuapkan. Ini menurut konstruksinya. Ya. Sementara kalau menurut fungsinya, kemarin ini sebetulnya sudah semua nih. Cuma saya pengen ngulangin agar di dalam menjelaskan pertanyaanmu, ini Anda dibekali oleh pengingatan kembali tentang ketel. Sesuai dan fungsinya ada dua macam, yaitu ketel uap induk, main steam boiler, yang hasilannya yang bertekanan tinggi dan jumlah yang tinggi, dipergunakan untuk memutar mesin induk uap. Dalam hal ini, saat ini adalah turbin uap. Kalau dulu kita masih jumpai ketel semacam Titanic, kapal semacam Titanic yang menggunakan mesin uap torak. Alhamdulillah, saya masih kebagian, ya, di kapal uap KU atau SS Steamship milik Jakarta Lloyd, Jaya Dwitya,
dan Jaya Pratama. Bassnya sekarang juga masih hidup. Waktu saya kadet, bassnya sekarang masih sugeng, yaitu bass Romsana. Dan masinis 4 saya sekarang juga masih seger, bass Robi Porsiana. Salam. Sekarang sudah nggak ada lagi, yang ada tinggal turbin uap. Itu ketel uap induk dan ketel uap bantu, di mana ketel uap bantu itu tugasnya atau fungsinya untuk menjalankan, mengoperasikan mesin-mesin bantu yang bekerja dengan tenaga uap seperti generator, turbin generator, seperti pompa-pompa yang digerakkan oleh turbin maupun oleh pompa torak, dan untuk pemanas-pemanas. Ya, ini ada 2 macam, ya, yaitu mesin atau ketel uap bantu yang berbentuk ketel yang bakar atau oil fired boiler, atau yang tadi juga saya sebut sebagai ketel pelabuhan karena beroperasinya di pelabuhan, dan ketel gas buang yang nanti akan kamu lihat apakah ketel gas buang ini pipanya pipa api atau pipa air. Ya, kita lihat. Ya, ini adalah satu arrangement, ada hubungan kaitan antara ketel pelabuhan, oil fired boiler, dan ketel gas buang. Dua-dua menghasilkan 2 jenis uap, yaitu uap basah dan uap kering. Uap basah atau juga disebut uap jenuh, bahasa Inggrisnya saturated steam. Sementara uap kering itu uap yang sudah dipanas lanjutin lewat superheated atau lewat superheater, maka hasilan uapnya disebut superheated steam. Yang uap basah atau uap jenuh itu dipakai untuk pemanas-pemanas, untuk keperluan-keperluan yang tidak mempersyaratkan harus uapnya kering, dan uap kering yang dipergunakan untuk memutar turbin. Ya, dia harus kering betul, seperti untuk memutar turbin generator. Ya, jadi apakah dia di ketel pelabuhan ataukah dia di ketel gas buang? Di sana ada coil superheater. Anda perhatikan yang di atas, yang berhubungan langsung secara awal dengan gas buang yang keluar dari mesin induk, berarti panasnya masih belum dikurangi apa-apa, sehingga sesuatu yang dihubungkan dengan dia masih ke bagian panas yang pertama. Ini dipakai sebagai coil superheater. Sementara panas yang sudah tersisa di atasnya dipergunakan untuk 2 coil mestinya. Tapi ini hanya nampak 1 coil, dipakai untuk pemanasan, barangkali sebagai economizer, untuk memanaskan air, atau dipakai untuk membuat uap jenuh, evaporator. Ya. Ya. Hasilnya Anda lihat pada saat di darat, di pelabuhan, ketel bantumu menghasilkan 2, yaitu saturated steam yang sebelah kiri, dan kemudian dia dicabangkan, dibelokkan, dibalikkan ke coil superheater yang nempel di cerobongnya ketel uap bakar. Ya, di sana ada di ketel uap bakar ada coil yang dipanasi sebagai pemanas lanjut, sebagai superheater, untuk menghasilkan superheated steam yang dipakai
ke kanan, muter turbo generator dan sebangsanya turbin-turbin untuk menggerakkan mesin-mesin batu. Ya, sementara yang saturated steam dipakai untuk pemanas dan alat-alat yang tidak mempersyaratkan menggunakan uap kering. Sementara untuk ketel gas buang itu juga demikian, air yang disirkulasikan melalui pompa sirkulasi, biasanya jenis pompa Lamon, itu naik, disirkulasikan ke atas untuk membuat uap. Jadi pembuat uap itu ada dua macam, yaitu melalui economizer dulu, baru masuk coil tengah evaporator. Nah, tapi ternyata di sini yang ada tanpa economizer, langsung ke evaporator untuk membuat uap jenuh, menghasilkan uap jenuh. Uap jenuhnya Anda lihat dia dialirkan ke steam drum. Jadi fungsinya ketel bantu yang di bawah adalah menampung uap hasilan dari ketel gas buang. Dari situ keluar melalui pipa yang sama, ya, lewat coil superheater yang tidak berfungsi dari ketel bakarnya, kemudian dilanjutkan masuk ke coil superheater di ketel gas buangnya yang bagian bawah. Hasilnya adalah dipakai untuk menjalankan mesin-mesin uap yang mempersyaratkan harus uap kering, yaitu seperti turbo generator. Ya, jadi fungsinya ketel bawah menampung uap yang dihasilkan oleh ketel gas buang yang selanjutnya dialirkan untuk pemakaian. Ya, dengan menggunakan pompa sirkulasi. Jadi pompa ini harus mempunyai persyaratan khusus karena dia mengalirkan air yang panas. Jadi tekanannya harus tinggi. Jadi biasanya pakai pompa sihi yang mempunyai tekanan bertingkat sehingga dia bisa mensirkulasikan air bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi ke ketel gas buang. Ya. Nah, sementara ini adalah arrangement lain di kapal-kapal yang baru, yang pada umumnya ketel gas buangnya sudah terdiri dari 3 coil, yaitu coil paling atas adalah coilnya economizer, memanaskan air sebelum dipakai untuk membuat uap, sehingga yang dipakai untuk membuat uap itu adalah air yang sudah panas, masuk ke coil kedua, yaitu evaporator. Nah, hasilnya adalah uap yang masih bertekanan rendah dan bersifat jenuh, masih mengandung titik-titik air, kemudian dialirkan ke coil yang terbawah yang berhubungan langsung dengan gas buang dari mesin induk. Ya, dia keluar sebagai uap kering atau superheated steam yang dipergunakan untuk memutar turbin generator. Ya, di sini ada 2 ketel nomor 7 dan ketel nomor 2. Nah, kita lihat ya, ini A itu adalah economizer. Kemudian economizer untuk yang memanfaatkan panas yang keluar dari gas buang. Ya, kemudian yang B adalah evaporator untuk membuat uap, memanfaatkan kerugian panas dari mesin induk. Yang C adalah
bagian atau coil superheater yang dipakai atau yang memanfaatkan panasnya uap atau gas buang dari mesin induk untuk menghasilkan uap kering atau uap panas lanjut. Kemudian D itu adalah pemanas, yang E adalah kondensor. Kondensor ini merubah uap menjadi cairan, yang cairannya nanti akan ditampung di tangki di aerator tank atau barangkali hot well, tapi kalau ini di aerator tank karena dia tidak bersinggungan dengan minyak lumas, sehingga yang keluar kondensatnya merupakan kondensat dari cairan bersih. Kemudian cooling water pumpnya untuk kondensor. Kemudian H adalah makeup water pump, itu untuk mengisi kalau pamannya ada kekurangan. Kemudian I adalah boiler feed pumpnya. Sementara J adalah pompa sirkulasi yang tadi, yang contoh tadi, yang awal tadi adalah sirkulasi air dari bawah ke ketel gas buang menggunakan pompa khusus, biasanya pompa Sihi ya, atau pompa Lamon. Kemudian yang K adalah alternator. Ya. Jadi ini bagian-bagian. Nah, inilah kira-kira ini dari komponen-komponen induk. Komponen-komponen pentingnya. Ya, dari mulai mesin induk, ketel terdiri dari coil, 3 coil. Kemudian ketelnya sendiri, ada turbinnya, ada kondensornya, ada pompa-pompa. Kemudian untuk instrumennya, ada steam pressure controller. Jadi katupnya, kontrol valve-nya disesuaikan pembukaannya dengan set point dan output dari steam pressure yang dihasilkan. Kemudian water level control, yaitu ketinggian air. Jadi kerannya akan mengatur secara otomatis setelah di set point di level controller. Kemudian economizer inlet temperature controller. Jadi ini juga termasuk TC, temperature controller. Condensate pressure controller. Kemudian steam dam control valve dan feed water tank level controller. Jadi kapal ini instalasi ketelnya sudah dijalankan, sudah dioperasikan, bisa secara otomat. Namun demikian, jangan lupa automation sendiri dibikin oleh manusia. Sehingga Anda tetap harus hati-hati sebagai watchkeeper yang profesional. Ya, ingat tugasmu cuma 2, watchkeeping and maintenance. Jangan sampai watchkeepingmu kecolongan sehingga terjadi kerusakan yang tidak diharapkan. Ya, dari kedua peralatan ini tadi, komponen ini tadi, komponen utama dan komponen kontrolernya, Anda sudah bisa menjelaskan tentang cara kerja secara umum dari arrangement ketel bantu atau oil fired boiler dan hubungannya dengan ketel gas buang, ya, yang prinsipnya sama dengan yang pertama tadi. Tapi ini dilengkapi dengan controller, automation controller. Baik itu level controller, pressure controller, temperature controller, semua diatur sehingga kontrol valve-mu yang bekerja sebagai regulator itu bekerja secara otomat. Jadi tidak kamu yang harus ngatur, ngurangin atau nambahin dan sebagainya. Anyhow, tetap
tugasmu sebagai watchkeeping, meningkat sebagai controller, harus tetap, karena Anda adalah multi control. Kalau manusia multi control, bisa kontrol apa saja. Sementara kalau automation, controllernya cuma mono control. Ada temperatur controller, ada level controller, ada pressure controller, yang semua bisa Anda lihat ini tadi di sini. Ya. Ada superheated steam, ada saturated steam. Ketel atas gunanya untuk menghasilkan uap pada saat kapal berjalan, tapi tetap menggunakan ketel bawah sebagai penampung hasilan ketel, menampung hasilan uap yang nanti disalurkan. Apakah dia disalurkan melalui saluran saturated line atau ke saluran superheated line. Oke? Mudah-mudahan materi ketel gas buang yang berhubungan dengan ketel bantu bakar bisa Anda pahami dengan baik. Dan sekali lagi, yang tidak tahu, yang belum tahu, Anda punya kewajiban, punya hak untuk bertanya ke saya. Pak Guru, Pak Instruktur, terima kasih kerjasamanya. Mudah-mudahan kekurangan dari apa yang saya sampaikan bisa Anda sempurnakan untuk anak didik Anda. Kepada BAS, kepada manajemen level, penjelasan saya barangkali kurang lengkap atau kurang tepat, Anda luruskan untuk anak buah Anda. Karena Anda sebagai manajemen level, Anda punya tugas dan kewajiban mendidik anak buah Anda. Oke? Jumpa dengan lilin tua di kesempatan yang lebih baik, lebih sehat, dan sukses.